Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, hari ini kita silaturahim ke kediaman Bang Tohari ya. Siap. Ini beliau Bang Tohari. Ini tepatnya di Dusun Bangunrejo, Desa Karangsari, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Nah, kita penasaran ya, beliau ini walaupun di kampung tinggalnya, karena kebetulan kita ini duduk, dia punya tempat namanya gazebo, orang bilang itu gazebo ya, tempat nongkrong di samping rumahnya. Dan kebetulan sebelah sana itu, wah, pegunungan ya. Nah, maksud kedatangan kita ke sini, kita mau nanya-nanya ya. Kita mau nanya sambil ya minta kopi ya. Kita mau cobain bagaimana sih kopi olahan dari Bang Tohari ini. Beliau ini punya produk ya, pengolahan biji kopi yang diolah dan dikemas menjadi bubuk kopi yang selama ini beliau tekuni, nggak tahu sudah berapa tahun, nanti kita tanya-tanya. Nah, ini beliau Bang Tohari, kalau di sini bilang sang master roaster. Nah, tukang roasting guys. Tukang roasting. Nah, ini beliau namanya Bang Tohari ya. Jadi kita ini mau nanya ini Bang Tohari ya. Di sini ini kan punya produk seperti ini ya. Ini kira-kira sudah berapa tahun berjalan ini produk seperti ini? Untuk produk kita bikin di tahun berdiri di tahun 2019. 2019. Sekarang 2025. 2025. Oh, sudah lama ya. Berjalan di angka 6 tahun ya? Berjalan di angka 6 tahun ya. 6 tahun. Berarti sudah tahu ini kayaknya jenis-jenis dan karakter-karakter kopi sudah tahu ya, karena 6 tahun. Nah, ketika mulai proses apa ya, pembuatan atau proses usaha ini, apakah memang pernah kursus atau sekolah atau memang otodidak atau bagaimana itu? Oke. Ya, kita jelaskan untuk masalah bikin produk yang jelas kita dibimbing oleh Dinas Pertanian. Dinas Pertanian, dari UMKM pun kita dibantu. Satu yang jelas dari cara pengolahan biji kopi sampai jadi bubuk kopi yang tergolong untuk menciptakan hasil ataupun rasa. Nah, Rasa rasa kopi. kopi. Yang utama kalau kita bahas masalah kopi sebenarnya di daerah Kabupaten Tanggamus khususnya Kecamatan Air Naningan itu banyak jenis ataupun klon. Ya, banyak jenis. Yang jelas banyak jenis. Nah, salah satunya kita kalau di sini kebanyakan yang kita pakai untuk sementara ini masih tugu kuning, tugu hijau, dan kopi komari. Kopi komari. Nah, itu ya. Ini di sini ini kan, ini kopi itu kan nggak dari luar ya, asli murni produk daerah sini ya. Produk dari daerah sini. Mutlak dari daerah kita sendiri, karena tujuan kita juga supaya meningkatkan ataupun mensejahterakan petani yang di lingkungan. Nah, bagus itu. Prinsip itu bagus itu. Usaha, tapi bisa buat bantu teman ataupun orang lain. Kan kita tahu sekarang ya, harga kopi itu harganya nggak menentu ya. Ketika petani itu sudah banyak modal pengeluaran untuk kerja di kebun, untuk perawatan pohon kopi, tapi ternyata seolah-olah hasil itu kok malah nggak berpihak sama petani ya. Betul. Nah, ternyata Bapak Tohari itu punya solusi, dia itu punya pemikiran yang luar biasa loh. Jarang di sini itu ada. Nah, memang kalau daerah sini masih cuma satu ini ya. Untuk daerah kita, untuk desa kita, kebetulan masih kita sendiri. Cuma kalau untuk wilayah Air Naningan, Kecamatan Air Naningan maksudnya sudah lumayan banyak. Nah, jadi kalau kita bahas untuk masalah kopi, yuk kita sharing lah yang jelas. Mungkin ada yang lebih master lagi, yang lebih paham lagi, nanti bisa diralat lah. Kita bisa ngobrol. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti ini kan Bang Tohari ini kan bercerita sesuai dengan perjalanannya dia ya. Tentu di luaran sana banyak nih senior-senior yang memang punya olahan produk kopi atau roaster yang memang sudah ternama.
Itu apabila dalam kami itu Bapak Bang Tohari ini menjelaskan kok kurang tepat, ya mohon dimaklum, karena tentu dari perjalanan itu pengalaman yang dia dapat itu tentu berbeda. Sedangkan mungkin lidah orang daerah kami dengan daerah sana itu berbeda ya, walaupun nggak jauh tapi berbeda. Nah ini untuk pemasarannya ini, Bang Tohari ini sudah kemana saja ini produk kopi ini? Untuk pemasaran selain daripada lingkungan, terus desa, kota tetangga, maksudnya masih dalam kota, khususnya Lampung lah ya. Lampung ya. Lampung. Cuma kalau untuk di luar ataupun Pulau Jawa kita juga sudah ngirim. Ya alhamdulillah waktu itu pun pernah kita nyoba pemasaran di luar negeri. Luar negeri. Tepatnya di mana itu? Tepatnya di Amerika. Amerika lur. Wah, Amerika, Hong Kong juga pernah. Kong. Cuma beda. Artinya yang dia minta bukan jenis yang kopi pelangi ataupun merah, kuning, hijau. Kuning hijau. Kalau memang di luar negeri kan permintaannya lumayan, kopinya Ya. harusnya bagus. Minimal kopi petik merah lah. Petik merah. Petik merah. Maksudnya Berarti kalau petik merah itu tergolong untuk rasa di atas ini ya? ya siap. Nah, untuk rasa di atas ini. Enggak coba ini kolaborasi atau coba masuk sih ke kafe-kafe gitu? Ada rencana apa? Untuk masalah masuk di kafe kita juga sudah ada sebagian di kafe. Cuma kalau untuk kafe ya ada sebagian yang minta bubuk yang bentuknya sudah jadi bubuk. Oh, ya. Ada juga yang masih roast bean ataupun setelah di roasting. Setelah di roasting. Setelah di roasting aja, jadi mintanya yang roast bean aja. Karena itu kan apa ya, memastikan bahwa kopi itu benar-benar murni. Murni, ya benar-benar. Nah gitu, jadi permintaannya di roast bean. Itu kan pasti jaminan nggak kelihatan bahwa itu memang murni. Berarti untuk pemasaran kalau wilayah sini, ini berarti kalau kemasan yang seperti ini larinya kemana ini? Atau ke warung atau ke mana ini? Oh ya, rata-rata kita nitipnya ke warung-warung. Warung-warung ya. Warung-warung, karena ini kan kopinya kopi pelangi yang bisa Kopi dibilang pelangi. kopi menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Jangan khawatir untuk masalah izin edar, kita juga Izin sudah edar. bersertifikat halal. Sertifikat. Halal. Halal ya. Jadi izin edarnya sudah aman, EIRT juga kita sudah punya. Ya. Nah, jadi aman untuk pemasaran. Nah, itu ya. Ini kopi ini asli ya, murni tanpa campuran ya. Murni. Murni kopinya. Ini seumpama ini Bang Tohari ya, seumpama ini kok ada teman-teman ini di daerah lain atau di Pulau Jawa atau Kalimantan. Nah, kok terus ada yang pesen atau mau order, Ya. itu kira-kira bisa apa enggak? Kira-kira Siap, kita bisa melayani di melayani pokoknya untuk pemasaran ke berbagai wilayah ya. ya, ke berbagai wilayah. Nanti terus Bang, bagaimana ini cara pesennya? Nah, nanti untuk nomor kontaknya ya kita cantumin di deskripsi. Siapa tahu ada rekan-rekan yang berminat atau ingin nyoba, atau mungkin ada nih ya yang punya tetangga atau saudara yang memang punya kafe atau kerja di kafe. Nanti kalau mau nyoba ya kopi asli dari Lampung, dari Tanggamus ya, Terutama kopi Tanggamus. lokal dari wilayah Tanggamus ini, ya monggo. Nanti nomor kita cantumkan di deskripsi. Nah itu, ini produknya seperti ini. Sambil ngopi lur. Sambil ngopi ya, emang rasanya, wah, pokoknya seperti jargonnya. Jargonnya apa? Salam seruput. Nah, salam seruput, selawase. Selawase. Wah, mantap ini. Nah ini kopinya, mereknya Bunda Coffee. Nah, mantap juga, Bunda Coffee. Berarti ini ibunya para kopi ya. Wah, sesuai. Kalau ibunya para kopi, ini bapaknya tinggal daerah mana ini? Kalau wilayah Tanggamus ini ibunya. Ya namanya ibu ya. Itu kan sebuah doa dan harapan. Nah itu tadi tentu ya Bang Tohari dalam proses memulai usaha seperti ini, ya tentu ya namanya merintis usaha pasti ada lah ya kendala, jatuh bangun. Kira-kira apa ya problemnya itu, susahnya itu apa sih sekarang ini? Kalau untuk sekarang ini memang harga yang jadi problem. Harga, nah benar. Nah, harga itu bukannya apa ya? Maksudnya
untuk harga sekarang kan belum stabil. Kalau dari tahun-tahun kemarin oke lah, harganya stabil, cuma tergolong rendah. Sekarang harga kopi kurang stabil. Cuma untuk problem harga sementara di situ aja dulu. Cuma kalau masalah problem penjualan, ya kita namanya dari awal juga merintis, ya problemnya pastilah ya, jelas. Artinya ada yang nolak, ada yang nggak mau dititipin, ya seperti itu namanya usaha merintis. Ya, tapi ya alhamdulillah ya, mungkin dengan berjalannya waktu selama kurang lebih 6 tahun yang ini, 6 tahun, ya sudah, bahkan kabarnya saya dengar ini ya, warung itu sampai rebutan ini, minta barang itu sampai rebutan ya. Alhamdulillah kalau sekarang, ya alhamdulillah sudah banyak yang minta. Karena ini larinya memang ke warung-warung sekitar wilayah sini. Nah ini karena kopinya memang kopi murni ya, tanpa campuran. Sedangkan untuk kualitas rasa pun ini sesuai ya dengan masyarakat yang ada di wilayah sini. Saya rasa ini sesuai ya dengan masyarakat Indonesia lah pada umumnya. Beliau pun punya yang petik merah, itu yang kualitas wah luar biasa ya. Nah itu larinya itu kabarnya ini, saya pernah dengar itu petik merah itu banyak yang pesan itu orang-orang ya orang-orang menengah ke atas lah ya. Jelasnya kalau untuk kopi merah rata-rata menengah ke atas. Menengah ke atas. Ada bahasa keren lagi ya, tahu bener apa enggaknya kalau enggak salah ini ya, untuk namanya salah satu kopi di sini kalau orang Jawa bilang itu kopi lanang. Kopi lanang. Cuma ada sebagian pengopi yang paham di kopi katanya seperti itu namanya single origin. Wah, single origin. Kalau bahasa ataupun biji satu. Nah, biji satu, bahasanya single origin. Dalam bahasa kerennya urip dhewe. Rano kancane pokoknya. Nah, itu ya. Nah, ini seperti ini produknya. Jadi untuk proses roasternya itu kan sudah saya cantumin di video-video yang kemarin ya. Silahkan cari di video yang kemarin itu. Nah ini untuk review ternyata seperti ini ya. Nah ini mungkin ya, mungkin ini harapan pada pemerintah untuk produksi-produksi UMKM seperti ini mungkin bisa lebih disupport lagi ya. Karena memang ini bukan hanya mengangkat produk lokal ya, bukan hanya mengangkat produk lokal, tapi ternyata ini mampu mengangkat perekonomian bukan hanya untuk keluarga Bang Tohari sendiri. Tapi banyak masyarakat yang di sini itu ternyata terdampak enaknya ya. Karena ada juga ya sebagian masyarakat itu yang ya dia punya barang bagus jual ke sini gitu ya. Iya betul. Nah tuh makanya kadang di sini itu kan saya lihat-lihat itu ada ini orang yang jemur kopi paling cuma 5 kilo. Ternyata itu memang kopi-kopi pilihan seperti itu. Ternyata dijualnya ke Bang Tohari ini untuk diproses. Tuh. Nah hebatnya lagi ini saya kan kulik ya semua masyarakat itu saya dengar-dengar ya. Sekarang masyarakat sini itu kalau nggak ngopi ini nggak roasting ke sini itu kayaknya katanya kurang gandem ya, kurang gandem. Nah berarti ini kopi Bang Tohari ini wah bahaya ini, meracuni ya. Nikmatnya itu meracuni. Kalau sudah kena rasa kopi ini, waduh bisa dibayangin guys, bisa dibayangin pokoknya. Nah, ada nggak sih harapan ataupun keinginan dari Bang Tohari ini? Pemerintah bagaimana ini seharusnya? Atau ada keluhan apa? Tuh silakan disampaikan. Yang jelas kalau kita mintanya ya yang jelas itu apa ya, bentuk pemasaran lah yang jelas. Tetap kita sudah punya pasar, ya, cuma tetap minta untuk pemasarannya lebih luas lagi. Oke. Dan saya juga sekalian ya kesini ini sekalian izin saya mau jadi ini mau ikut jadi seller lah. Saya mau nyales ini ya. Saya mau nyales sama beliau ini karena memang saya juga pecinta kopi ya. Monggo boleh. Pecinta kopi. Terus terang, saya kalau nggak kopi di sini, nggak pesen di sini, itu nggak tahu ya, nggak bisa perut saya itu. Nah itu. Nah, sobat dimanapun berada ya, kita sudah review ke kediaman Bang Tohari ini. Jadi terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol, sharing-sharing ke teman-teman
Ya siapa tahu ya ini bisa menjadi motivasi lah buat teman-teman dimanapun berada. Semoga bisa mengikuti jejak langkah seperti Bang Tohari ini. Nanti kan ada nomor kontak, kita cantumin di deskripsi. Silakan langsung hubungi dengan beliau, nggak dengan saya tapi langsung dengan beliau. Nah, mungkin obrolan kita hari ini, terima kasih Bang Tohari telah meluangkan waktunya, menerima kedatangan saya. Walaupun ya mungkin menyita waktu, saya dibikinin kopi, tapi terima kasih dikasih pisang ya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun berada, ataupun bisa jadi motivasi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa seperti biasanya dukung Cah Ngerong Channel dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Pokoknya salam seruput selawase. Mantap.